sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 29 Januari 2025 bersama Pastor Adrianus Lumban Tobing dari Sibolga. Selamat mendengarkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Adrian Tobing dari Keuskupan Sibolga. Salam Fresh Juice. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi danau Galilea, maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat di tepi danau itu. Yesus mengajar banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar dan menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu pun tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu, jawabnya kepada mereka, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menabur sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkan ialah mereka yang mendengarkan sabda. Lalu datanglah iblis mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu, ialah orang-orang yang mendengarkan sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri ialah yang mendengarkan sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan dan menyambut sabda itu, lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus seringkali mengajar dengan menggunakan perumpamaan, di mana sebuah perumpamaan ialah suatu kisah sederhana dari kehidupan sehari-hari yang menyatakan kebenaran tentang kerajaan Allah bagi orang yang terbuka hatinya dan siap untuk mendengarkan. Saudara-saudara yang terkasih,
Injil hari ini, Yesus memakai perumpamaan untuk menceritakan bagaimana Injil akan diterima di dunia ini. Ada 3 kebenaran yang dapat kita pelajari tentang pertobatan dan hal menghasilkan buah, yaitu tergantung dari tanggapan kita terhadap firman Allah dan pada akhirnya tanggapan dunia terhadap pemberitaan Injil yang berbeda-beda. Ialah ada yang mendengar tetapi tidak mengerti. Yang lain, ada yang percaya hingga ia diselamatkan, tapi kemudian dia mundur. Dan yang terakhir ialah ada yang percaya hingga ia diselamatkan, sehingga dia semakin menyadari bahwa keselamatan itu menguatkan dia, maka ia bertekun dan menghasilkan buah dengan tingkat yang berbeda-beda. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menggunakan dengan baik setiap kesempatan untuk mengajar tentang kerajaan Allah. Tempat dan metode yang diperhatikannya dengan baik agar tetap dapat menyampaikan pengajaran kepada orang banyak. Di tepi danau, Yesus mengajarkan suatu perumpamaan tentang bagaimana firman Allah dapat bertumbuh. Yesus menggunakan perumpamaan tentang tempat tumbuhnya benih yang ditabur. Yang pertama di pinggir jalan, yang kedua tanah berbatu, yang ketiga semak duri, yang keempat adalah tanah yang baik. Dan benih yang ditabur harus menghasilkan buah yang banyak. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menggambarkan melalui perumpamaan bagaimana firman Allah dapat diterima oleh para pendengarnya. Ada 4 tempat yang digambarkan. Apakah firman Allah dapat bertumbuh dalam diri para pendengar? Ada 4 tempat yang menggambarkan apakah firman Allah dapat bertumbuh di dalam diri para pendengarnya, di mana penabur menaburkan benih merupakan gambaran dan perumpamaan tentang firman Allah yang diberitakan. Yang pertama ialah ada benih yang jatuh di pinggir jalan, kemudian dimakan burung. Saudara-saudara yang terkasih, dari perumpamaan ini kita bisa menyadari bahwa ternyata ada orang yang menerima firman Allah tetapi tidak diperhatikan dengan baik. Firman itu hanya didengar tetapi tidak melakukannya dalam kehidupan. Maka seringkali kita istilahkan masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Perumpamaan yang kedua ialah sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu. Perumpamaan ini mau menjelaskan kepada kita bahwa firman yang didengar hanya diterima sebatas pengetahuan dan tidak dipahami dan tidak berakar dalam dirinya sehingga tidak dapat mengubah kehidupannya ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, benih yang digambarkan jatuh di tengah semak duri. Maksudnya ialah orang yang mendengarkan firman Allah tetapi tidak sungguh-sungguh mempercayai kebenarannya. Karena apa? Dia hidup dengan ketakutan, kekhawatiran, dan mungkin saja hal duniawi lebih berkembang dalam dirinya. Maka kuasa firman Allah tidak digunakannya untuk menguatkan dirinya. Yang terakhir ialah bagaimana benih yang jatuh di tanah yang baik. Jatuh di tanah yang baik merupakan gambaran bahwa firman Allah yang diberitakan diterima dengan baik lalu disimpan dalam hati orang yang mendengarnya. Maka firman itu akhirnya menghasilkan buah yang baik, yaitu kehidupan yang lebih baik. Saudara-saudara yang terkasih, benih yang ditabur adalah benih yang terbaik. Kita yang menjadi tanahnya dan kemauan kita untuk berproses dan bertumbuh menjadi kuncinya. Benih itu melambangkan sabda Allah dan penaburnya ialah Kristus. Maka semua orang harus berusaha untuk mencari dan menemukan Kristus dalam kehidupannya. Baik saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita siap menjadi tempat yang subur? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita diajak
untuk kita buka hati kita dengarkan firman Allah. Dan firman itu kita pahami dan kita maknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada akhirnya firman itu dapat berbuah dengan baik dalam kehidupan kita, yaitu kita menaburkan kasih, menaburkan persaudaraan, menaburkan cinta dan perdamaian dengan kehidupan sesama. Saling memaafkan menjadi kunci bagi kita untuk semakin menemukan kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 29 Januari 2025. Terima kasih kepada Pastor Adrianus untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.